Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari diragukan penyelesaian barang bukti 546 miliar terkait perkara Joko Chandra. Sumber saya dari YouTube. Dalam keterangan Antasari di dalam YouTube tersebut yang menangani kasus daripada Joko Chandra, di mana dari pertama kali karena sudah diputus hakim Mahkamah Agung terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Berarti masalah ini perbuatan perdata terbuktinya. Ya karena yang terbukti perbuatan perdata berarti artinya bebas daya, sehingga Jaksa Antasari ingin melaksanakan putusan hakim Mahkamah Agung tersebut. Dan sudah datang dia katanya ke Bank Permata menanyakan barang bukti 546 miliar tersebut untuk dieksekusi. Tetapi pihak Bank Permata tidak memberikannya. Lalu Antasari bertanya kepada masyarakat transparansi keterbukaan mengenai eksekusi barang bukti 546 miliar tersebut. Sehingga atas hal itu, sehingga Antasari mempertanyakan kemana uang 546 miliar tersebut dieksekusi atau tidak. Itulah kecurigaannya. Tetapi saya lihat lagi video daripada Wakil Jaksa Agung yaitu Untung Ari Muladi menyatakan di dalam video katanya waktu itu dia menangani perkara itu juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri setempat, di mana katanya semua barang bukti itu sudah dieksekusi. 546 miliar tersebut katanya sudah dieksekusi lewat Bank Permata, sudah ada berita acaranya semua. Tetapi ini yang saya lihat. Tetapi apakah sudah laksanakan secara administrasi, mungkin sudah melaksanakan, apakah sudah dieksekusi uang tersebut? Dan perlu dipertanyakan sebenarnya, apakah ada Menteri Keuangan menerima 546 miliar sebagai pelaksanaan putusan hakim tersebut? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau itu pun nanti apakah benar dikembalikan, kita juga perlu tahu sedalam-dalamnya. Jangan hanya bermain administrasi semua, tetapi ternyata uang itu tidak tahu kemana perginya. Itulah kecurigaan. Kecurigaan saya adalah penyelesaian perkara Joko Chandra ini adalah sebelum adanya penjelasan dari Menteri Keuangan, ya harus ada penjelasan Menteri Keuangan bahwa 546 miliar tersebut sudah diterima untuk masuk kas negara. Jadi dalam hati ini ada dua masalah yang saya sampaikan. Jadi dalam hal ini ada dua kecurigaan saya mengenai kaitannya barang bukti 546 miliar tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang isinya terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, dan putusan hakim itu Mahkamah Agung sudah ingkrah. Seharusnya barang bukti uang 546 miliar tersebut dikembalikan kepada Joko Chandra. Jadi timbul dua kecurigaan saya. Kecurigaan pertama, timbul kecurigaan kenapa jaksa sekitar 8 tahun kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas perkara tersebut. Kedua, padahal putusan Mahkamah Agung yang pertama itu kan sudah ingkrah, tidak bisa lagi, sudah tinggal melaksanakan putusan tersebut. Yang kedua, berdasarkan KUHAP, kecurigaan ini juga berdasarkan KUHAP yang menyatakan bahwa peninjauan kembali itu adalah hanya kewenangan daripada terdakwa dan ahli warisnya. Sedangkan jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali. Kemudian kecurigaan kedua kepada Hakim Mahkamah Agung. Mengapa Hakim Mahkamah Agung mau menerima peninjauan kembali daripada jaksa yang bersangkutan? Padahal putusan Mahkamah Agung sudah ingkrah, tinggal melaksanakannya. Tetapi Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali dilakukan oleh jaksa tersebut. Di samping itu juga berdasarkan KUHAP bahwa peninjauan kembali itu hanya boleh diajukan terdakwa atau ahli warisnya.
sedangkan jaksa tidak boleh. Jadi berdasarkan kecurigaan yang kedua ini, sepertinya ada kecurigaan tersebut, ada duganya jaksa dan hakim Mahkamah Agung ada kerjasama. Karena dengan adanya putusan hakim tersebut, berarti uang 546 miliar tersebut dapat dieksekusi dilaksanakan. Karena kalau putusan Mahkamah Agung yang pertama ini tidak bisa dieksekusi, kembali kepada terdakwa. Sedangkan yang kedua ini dapat dieksekusi karena dia karena Joko Chandra dihukum 2 tahun penjara, dan tentu karena dihukum berarti terbukti perkara ini, maka uang barang bukti 546 miliar bisa dieksekusi. Hanya saja eksekusinya benar atau tidak, dan perlu diteliti di sini mulai eksekusi daripada jaksa, kemudian kepada bank yang bermacam tersebut, dan juga ke Kementerian Keuangan. Apakah benar ada Menteri Keuangan menerima uang 546 miliar terkait dengan perkara Joko Chandra tersebut? Jangan hanya nanti bermain administrasi saja, tetapi kenyataannya tidak. Itulah harapan saya. Jadi itulah harapan saya, semua agar daripada Kejaksaan Agung ataupun pihak yang berwajib supaya menyelidiki perkara ini terkait penyelesaian uang 546 miliar tersebut. Kemana larinya uang tersebut? Sesuai dengan kecurigaan daripada Antasari selaku jaksa pertama yang menanganinya. Jadi ini perlu diketahui dan perlu diketahui masyarakat kemana larinya uang tersebut. Dan jangan sampai uang itu nanti dibagi-bagi oleh pihak tertentu. Ini ada kecurigaan ke sana. Sehingga kalau memang uang itu sudah benar diserahkan, Menteri Keuangan sudah ada menerima 546 miliar tersebut sebagai kaitannya dengan perkara Joko Chandra, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah nanti jangan hanya administrasi, ternyata uangnya tidak ada masuk ke negara. Jadi ini harapan saya. Sekian dan terima kasih.